Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat, kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara soal Gabriel Jesus yang pindah dari Manchester City menuju ke The Gunners Arsenal. Ya, mungkin kita sudah tahu pemberitaannya yang muncul bahwa akhirnya Gabriel Jesus ini, pemain asal Brasil berusia 25 tahun, memutuskan karir dia untuk melanjutkan tetap di Liga Premier Inggris, tapi menuju ke London. Dari kota Manchester dia berpindah ke London. 45 juta pound dia dikontrak, dibayar sampai pada 2027 bersama dengan Arsenal. Dan kemudian apa tanggapan dari Pep Guardiola, pelatih yang selama 6 musim terakhir ini bersama dengan Gabriel Jesus? Karena selama dengan Gabriel Jesus ini, pemain asal Brasil ini sudah mencetak sekitar 85 gol kalau bicara di IPL ya. Dari 159 pertandingan yang dilakoni oleh Gabriel Jesus. Dan ini cukup memberikan kontribusi yang bagus sebagai seorang pemain depan di lini serang bagi Manchester City. Dan secara keseluruhan dia bermain dalam 236 pertandingan dan ada 95 gol yang diciptakan oleh Gabriel Jesus. Jadi itu yang membuat Pep ini terkesan dengan pemain yang satu ini. Tapi Pep juga sudah memberikan komentar bahwa dia senang dengan kepergian Gapsu ini menuju ke Arsenal daripada menuju ke tempat lain tentunya. Karena banyak juga klub-klub lain yang mengincar Gabriel Jesus. Jadi Gabriel Jesus ini memilih tempat atau klub yang tepat menurut atau dari sudut pandang seorang Pep Guardiola. Saya kira wajar saja Pep bisa melihat ini bahwa dia berada di klub yang tepat karena di sana ada pelatih Mikel Arteta. Nah, Mikel Arteta ini tentunya kan teman-teman tahu pernah menjadi asisten pelatih bagi Pep Guardiola, dan Arteta ini juga pernah bersama dengan Gabriel Jesus. Jadi mantap sudah. Ini perpaduan yang ada bahwa dia pindah di klub yang tepat. Itu yang membuat Pep senang bahwa Gabriel Jesus ini bisa mengangkat performa dari Arsenal yang hampir dalam 6 musim terakhir tidak bisa lolos ke Liga Champions atau UCL. Karena kemarin di pertandingan akhir ya, menjelang 2-3 pertandingan terakhir itu mereka disalip ya oleh klub London lainnya, Tottenham Hotspur, yang menempati peringkat keempat, menggeser posisi Arsenal yang turun di tempat kelima, sehingga Arsenal harus berlaga di Liga Eropa bersama dengan MU. Nah, posisi UCL ini diambil oleh 4 tim Inggris, Manchester City, dan Liverpool, Chelsea, dan juga Spurs. Dan Pep memuji, sekali lagi memuji penampilan dari seorang Gabriel Jesus. Jadi dia mengatakan bahwa Gabriel Jesus ini adalah salah satu penyerang terbaik di dunia yang pernah ia lihat. Bahkan pernah bersama dengan dia di dalam tim Manchester City. Ikut berandil besar tentunya di dalam pencapaian Pep Guardiola bersama dengan The Citizens. 4 kali Pep melakukan ini di 2018, 2019, 2021, 2022 khusus di Liga Premier Inggris. Mereka hanya diambil satu liga saja pada 2019-2020 ketika Liverpool bisa menjadi juara, dan Pep bersama dengan City dan juga Gabriel Jesus ada di sana, itu berada di peringkat kedua. Jadi kalau melihat dari penampilan khusus di IPL ini luar biasa yang dilakukan oleh Pep Guardiola bersama dengan City, dan di dalamnya ada Gabriel Jesus. Tapi karena Gabriel Jesus ini akhir-akhir kurang bisa mendapatkan tempat atau jam bermain yang dia inginkan, sehingga ia tentunya berpikir lebih baik ia keluar. Karena Gabriel Jesus ini pingin untuk bisa mendapatkan jam bermain yang banyak. Kalau di City ini akan sulit. Kedatangan seorang Erling Haaland pun akan membuat dia sangat berat. Bahkan belum ada Erling Haaland pun Pep banyak melakukan rotasi. Posisi dari Gabriel Jesus ini lebih banyak, kalau tidak di depan dia bergeser ke kanan ketika Riyad Mahrez menjadi cadangan. Ini misalnya contoh yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Jadi memang ada berbagai rotasi yang dilakukan oleh Pep bersama dengan Gabriel Jesus ini. Apalagi di sana sudah di depan itu banyak yang dilakukan dalam bermain dalam false nine juga. Foden ada di sana, Jack Grealish, ada Raheem Sterling. Jadi kondisi ini yang membuat bagi Gabriel Jesus ini perlu untuk keluar dari sana sehingga dia bisa bermain terus secara konsisten. Dan
Arsenal adalah tempat yang baik dan dijamin oleh Arteta bahwa Gabriel Jesus ini akan selalu mendapatkan tempat utama. Kalau ia tidak cedera atau bermasalah, pasti dia akan bermain di sana. Ini pun ditopang, ditunjang dengan kepergian dari Aubameyang dan juga dengan Lacazette, dua pemain yang berada di lini serang Arsenal yang keluar. Sehingga membuat bahwa Arsenal butuh pengganti dari Auba dan juga Lacazette. Walaupun kita tahu bersama bahwa Arsenal itu masih memiliki Eddie Nketiah di sana dan Nicolas Pepe. Tapi kedatangan dari seorang Gabriel Jesus ini sangat penting untuk bisa mendukung opsi atau skema permainan yang dikembangkan oleh Mikel Arteta dengan 4-3-3 atau bisa saja dengan 4-2-3-1. Tapi perlu seorang pemain yang ada di garis depan yang punya pengalaman. Apalagi seperti Gabriel Jesus ini yang sudah sangat bagus bermain di City dan juga sudah mengerungi selama 6 musim dia di IPL. Jadi tidak perlu banyak beradaptasi, sehingga ini akan mendorong penampilan performa dari Arsenal pada musim depan 2022-2023 ini dengan baik. Karena bagi Arteta dia harus bisa melakukan pencapaian mereka untuk bisa lolos masuk di 4 besar ke Liga Champions. Sambil juga berharap kemungkinan-kemungkinan lain mereka bisa menjadi juara di Piala FA, kemudian bisa menjadi juara di Piala Liga. Ya, itu yang menjadi target utama. Kemudian persaingan mereka untuk bisa mengganggu dominasi dari Manchester City dan Liverpool yang kita tahu bersama. Dalam 5 musim terakhir, itu dua klub ini yang terus berada di papan atas di peringkat 1 ya. Wah, luar biasa yang dicapai oleh City dan Liverpool. Ini perlu untuk diganggu dan kedatangan Gabriel Jesus ini tentunya penting sekali lagi bagi Arteta. Nah, karena Arteta juga punya anak-anak muda yang bisa mendukung Gabriel Jesus di depan. Ada Bukayo Saka di kanan, ada Smith Rowe mungkin akan bermain di kiri, atau Martinelli yang akan ditaruh di sana. Mereka juga mendapatkan pemain Porto ya, Fabio Vieira yang bisa bermain di tengah sebagai gelandang serang yang bagus. Masih ada Odegaard juga yang bisa berdiri di belakang Gabriel Jesus dalam pertandingan nanti di Liga Premier Inggris. Jadi opsi semakin banyak bagi Arteta. Di tengah juga mereka kuat, masih ada Granit Xhaka di sana, masih ada Muhammad Elneny, ada Lokonga di sana, ada Thomas Partey yang bisa mendukung, sehingga banyak pilihan opsi yang dilakukan oleh seorang pelatih seperti Mikel Arteta. Tinggal bagaimana dia meramu di lini belakang. Ini menjadi masalah pada musim kemarin, banyak kebobolan dan ini harus dilihat bagaimana perpaduan antara Gabriel di sana dan Ben White yang bermain di center back. Tentunya ditunjang dengan Tomiyasu yang ada di kanan dan Kieran Tierney yang berada di kiri. Tapi mereka masih punya juga opsi lain. Ada Holding di belakang ya. Ada Tavares yang bisa bermain di kiri. Jadi banyak lah. Ada Cedric Suarez yang bermain di kanan juga yang bisa melapis dengan Tomiyasu. Tapi penjaga gawang tetap menjadi penjaga utama adalah Ramsdale yang bermain bagus pada musim kemarin. Jadi dengan pemain seperti ini saya kira cukuplah bagi Arsenal untuk bisa membidik, mentargetkan bahwa mereka harus berada di peringkat keempat pada musim depan. Tapi perlu perjuangan memang yang harus dilakukan oleh Arteta dan pasukannya. Nah, kita kembali ke Pep. Ya. Bagaimana Pep merasa apakah ini kehilangan? Dia pikir tidak juga kalau bisa bicara kehilangan, karena sudah cukup buat dia untuk bisa mendapatkan banyak pemain-pemain hebat. Ya, dengan kepergian dari Gabriel Jesus ini tentunya bagi dia sudah tepat bagi Gabriel Jesus untuk mendapatkan klub yang bagus. Tetapi dia masih punya Riyad Mahrez, masih punya Jack Grealish, Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne di sana, Ilkay Gundogan, apalagi ada Erling Haaland ada di depan. Tinggal kita tidak tahu bagaimana status dari seorang Raheem Sterling, apakah dia jadi pindah atau tidak keluar dari City. Tapi Pep masih tetap yakin dengan tim asuhannya. Dan dia berharap bahwa City masih akan berlari kencang pada musim depan. Tapi yang menjadi bidikan utama dia adalah tentunya UCL. Ketika mereka sukses di IPL dalam 5 musim terakhir 4 gelar yang mereka dapatkan, tinggal UCL yang harus mereka ambil. Tapi mereka juga masih punya pemain muda lainnya yang dipinjamkan ke River Plate, Julian Alvarez. Mungkin saja ini menjadi pelapis juga di garis depan kalau diambil lagi bersama dengan Erling Haaland. Jadi saya pikir kuat dengan kedatangan Calvin Phillips. Kemarin saya sudah bahas di konten video saya. City tetap akan bagus. Ya, di lini tengah mereka akan kuat dengan Calvin Phillips. Cucurella juga kalau masuk di sektor kiri akan semakin baik di bermain di sana. Berarti di sana sudah ada Zinchenko juga yang bisa bertarung dan memindahkan bisa saja
Cancelo bermain di kanan untuk bertarung dengan Kyle Walker. Jadi posisi di belakang itu semakin adem buat Pep Guardiola. Karena kalau bicara di center back kan masih kuat lah mereka. Ruben Dias, Aymeric Laporte, John Stones adalah pemain-pemain yang bagus. Nathan Ake juga oke. Dengan di bawah Mister mereka masih punya Ederson Moraes. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Manchester City untuk mengarungi musim kompetisi 2022-2023. Karena tetap, sekali lagi menurut saya, incaran utama bagi Pep adalah juara di kancah Liga Champions. Ini yang belum didapatkan. Sebelum Pep pergi meninggalkan City, tentunya dia ingin melakukan yang terbaik. Kalau di lokal, di domestik, oke, sudah gelar semua mereka sudah ambil. Tetapi sekarang tinggal bicara di Eropa. Karena kalau mereka tidak bisa mendapatkan gelar di Eropa dengan skuad yang mewah seperti saat ini, sudah mendatangkan seorang Erling Haaland, memang terasa ada sesuatu yang sangat kurang. Bahwa mereka tidak mampu mencapai itu. Karena musim depan inilah saatnya bagi Pep bersama dengan City untuk bisa berbicara di UCL. Kalau sampai gagal, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan kembali. Apakah harus bisa memberikan pemain, tapi sekarang sudah cukup oke. Skuadnya sudah cukup mendukung untuk bisa menuju ke UCL dan merebut gelar di sana yang pada tahun ini, musim ini diambil oleh Real Madrid, tim yang mengalahkan mereka di semifinal UCL. Kita akan tunggu bagaimana gebrakan Pep bersama dengan Manchester City dan juga gebrakan Gabriel Jesus bersama dengan The Gunners Arsenal untuk musim kompetisi yang akan datang. Sampai di sini. Ciao.